Alhamdulillah. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau minta sama Allah, seandainya apa kau dikering Allah Ta'ala, sunni bahasa asliku, bahasa konjo. Seandainya kau minta sama Allah, seandainya kau melaku di Allah Ta'ala, satu di permintaanmu diterima oleh Allah. Kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, karuniakan aku ya Allah anak yang soleh dan salehah. Masya Allah, hebatnya itu. Kemaku tanah Ustaz, ada anakku nakal sekali. Saya diajarkan sama guru tak, doa papa kata jan ati. Setiap pura kimas sempayang mengaribi wanina juma, itu ditiupkan ubun-ubunnya anak-anak tak kue. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nasabah pemasisi matana pung Allah Ta'ala sehingga nato pada engka sikidi hadere tudang rilalena yenron nama siji tae ya degaga laing sangadinna untuk memperingati perjalanan Isra dan Mi'raj Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah barakana Isra Mi'raj ta yesoe, mudah-mudahan insyaallah nawal kipung Allah Ta'ala nasaba apalam maraja. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan barakana Isra Mi'raj ta yesoe, mudah-mudahan malampei umur tanama baraka. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan barakana Isra Mi'raj ta yesoe mungkin pun nailasa, mudah-mudahan apa ngedai lasa ta pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah barakana Isra Mi'raj ta yesoe mungkin de pagaganakna, mudah-mudahan melahirkan anak pakapala akurang. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan barakana Isra Mi'raj ta yesoe yarode panapura boting, mudah-mudahan boting magati. Iya dia panapura boting. Nang kanene nama kada tuami. Topona. Amin ya rabbal. Salawat bu, boleh salawat? Mari kita bersalawat, boleh? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi wa kulli bi ahlil ba. Coba semuanya Pak. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah. Coba ibu-ibu diam. Coba bapak-bapak saja. Nengka mondro mi. Kado-kado mi kita. Coba bapak-bapak. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah. Wah, sengilobe. Ternyata luar biasa. Mudah-mudahan insyaallah yang baca salawat tadi panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, dilunaskan utangnya,
Kurai na wajah. Bu, ada doa diajarkan sama Andre Gurutta supaya lo makesingiro papedalee berjuta-juta usaha, insya Allah beribu-ribu usaha dimudahkan oleh Allah. Bahkan kata Umar, setinggi gunung kau punya utang, si tandre buluin remu, insya Allah Allah akan berikan kelunasan. Kau baca ini doa setiap hari Jumat. Makanya ada doanya supaya dimudahkan kita membayar utang. Loki Pak Guru, hamma mana saya kadang kendren. Nega kata, menurut Andre Gurutta, sona Jumat narekomelo itu dapat kata baik, maka dan itu yasa barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah nabaca itu ya sepak tudan nih. Setelah tudan nih dibaca nih diawai nari kutudan nih pakatobay. Tanyero den rebu na pero pembuka. Na kutudan nih nasaba ibu-ibu tidak datang, maka ajarkan kepada suaminya. Bapak baca ini doanya. Nah, setelah duduk di atas menurut Andre Gurutta, kita yang dibawa baca mi doanya. Dan saya tadi baca itu doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Insyaallah kau amalkan itu setiap hari Jumat, setinggi gunung kau punya utang, Allah berikan kelunasan. Alhamdulillah. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang, sogo kak kopi. Ada kopi kah? Jauh-jauh saya dari Bulukumba. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita ingin memperingati perjalanannya Rasulullah. Pertanyaannya, mage Nabi tadi palalengi, kenapa Rasul diperjalankan? Dalam kehidupan perjalanan Nabi sebelum perjalanan pertama, masare Nabi dalam keadaan gunda gulana, dalam keadaan punya masalah. Kenapa dalam keadaan gunda gulana masarai? Karena keluarga yang sangat dicintai oleh Rasulullah meninggal hampir bersamaan. Siapa namanya? Istrinya Rasulullah yang pertama meninggal. Bu, siapa nama istri pertama Rasulullah yang pertama? Siti Dena Maita Matena Bainena Nabitta Mate si Amurena, yang sangat dicintainya. Karena saking cintanya Rasulullah bersedih karena yang paling disedihkan Amurena mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Siapa namanya? Abu Thalib. Apa hikmah di balik kisah ini? Ibu, degaga melo tobatu relebot na yelino. Elo manat ki mate. Matandra jabatan na mate. Bainena nabitta mate. Amurena nabitta mate. Pejabat mate. Degaga jabatan na mate. Tausugi mate. Kasiasi mate. Ustaz Imundripi. Iya. Ini kalau macam ceramah. Betul. Karena semua akan merasakan yang namanya kematian, maka apa yang akan menentukannya apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa tandanya Ustaz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia membaca la ilaha illallah. Coba semuanya, la
ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah, nigi na semate na capuri na sabah kalimat la ilaha illallah, maka dia gagaonron na sangadin na surga pamasene pung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Masya Allah, hebatnya tuh. Makanya Bu, Pak, ketika orang menghadapi sakarat, kata Nabi, jangan tinggalkan, ajak kisah lain. Kenapa? Karena di situ puncaknya setan ingin mengelabui orang mati, supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya jika era dari kungka ditahu di Pamadang, di kesina sempayanna, egana puasana, bagusnya solatnya, luar biasa tahajudnya. Tapi ketika menghadapi sakarat justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Magai dipatat pilingi pole de setannya. Menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan. Dipak kita lah potomate. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya tidak bisa mengucapkan la ilaha. Makanya Rasul ajarkan dari kundi rapi otomateta menghadapi sakarat. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah ya Yasin. Jadi itu ada hadisnya. Gitu surah Yasin luar biasa. Tapangka salah paham. Berarti ya Rasulullah Yasin Ustaz surah untuk mati. Tidak, itu surah Yasin bukan hanya engkau patomate napaki baca. Apa ya ini? Napaki baca surah Yasin engkau patomate. Telampui. Telampui. Oh deto. Kau mati lampui koto ni roh. Itu tuh ni ceramah. Bacakan surah Yasin. Ikra'u mautakum Yasin. Setelah surah dibacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah. Setelah mati, biasa tuh tak buka matanya atau mati budi Pak. Kalau terbuka matanya, kewajiban bagi orang yang hidup disapu rupan atau mateta sambil ibaca doanya. Ada lagi doanya di situ. Apa doanya? Baca ki bismillahi ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca tapi ketelu. Genna we ketelu na malangumpi matana pag genna be kelima ganjilkan. Genna we kelima na malangumpi pag genna be kepitu boleh. Genna we kapitu na malangumpi pag genna be ke asirah bisa. Genna be ke asirah na malangumpi pag genna 10 sedi boleh. Gena 10 sedi na malangumpi lariki. Apakah tahu hai? Umpama contoh ya roh. Pertama tadi bacakan surah Yasin. Nah, singkat cerita, meninggal pamannya Rasulullah, maka Rasul bersedih. Maka dioleh ni Nabi tak dipanggil Rasulullah, ya malaikat Jibril, oleh Muhammad ingin kuhibur dia, ingin diperjalankan. Maka dipalalen ni Nabi tak dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Langit pertama siruntui Nabi Adam alaihi salam. Langit pertama naik langit kedua siruntui Nabi Isa dan Yahya alaihi salam. Langit kedua naik langit ketiga siruntui Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ketiga naik langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit keempat naik langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit kelima naik langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit keenam naik langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha engka naita Nabi tak
ada dilihat oleh Nabi. Maka salah satu ayat dijelaskan tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, mapaccingi pung Allah taala puang palalengenya atanna Muhammad lailan de nagenna sunni dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Angka makutana, kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram naik langit pertama sampai ke langit ketujuh? Disambungnya di dalam ayat linuriyahu min ayatina, nasawabelo inapitan sebagian tandra-tandra aku sangenna pung Allah taala. Maka ayat ini dimulai dengan kata-kata subhana. Menurut ilmu tafsir ulama, ketika ada ayat dimulai dengan kata-kata subhana, maka ayat itu akan membicarakan tentang keesaan Allah. Ya to naruidi sunnah, ya to naidi agurung, narekomita kejadian yang sangat luar biasa. Bacangi mangati subhanallah. Mita kita udah gaga jarinna, to mopi bacangi subhanallah. Mita kita udah gaga jarinna, de gaga ajena, to mopi bacangi subhanallah. Mita kita udah gaga jarinna, de gaga ajena, de to gaga ulunna, to mopi lariki. Setangnya tuh angan subhanallah. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Bu, kalau kita ingin berangkat dari rumah, tak jangkit langsung berangkat saja. Biasakan berdoa dulu. Nariko apalagi nariko ka onron-onron nasa makarama tay kurmai. Ai, bahaya itu. Makanya berdoa dulu, makanya orang tua dulu kita, nah jangan dulu berangkat. Aja yolo mulai sulau. Artinya papasanna ya rotomatorio tak tudak ko yolo marila doang. Ya romasu dan tujuannya agak dibaca, bacangan nih sebelum kita berangkat. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum berangkat, setelah berangkat baca maki a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aro ya rodo Pak, ya ro kalimat Pak, jaga ya ro. Jauhkan daripada kebakaran, dijauhkan daripada pencurian. Ada kisahnya. Ada kisah ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatunu mana bolan di sekitar orang. Diturungi lisuko tatunu kampungnya kuramai. Maka nih nama cawe bolamu dekat dari rumahmu itu api bilang di situ mi insyaallah Allah akan melindungi. Pulang gitu yang memanggil. Datang lagi lisuko tatunu boleh kuramai dekat mi dari rumahmu itu api. Berkata tidak mungkin itu akan terbakar karena saya telah membaca tadi sebelum saya berangkat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Janjinya Rasulullah akan dijaga. Ternyata alhamdulillah luar biasa, satu kampung terbakar semua rumahnya, hanya rumahnya yang selamat. Baca tahun ya Rum. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Sudah dihafal? Sudah? Coba diulangi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Ulangi. A'udzu bikalimatillahi. Ay, engkatona cipolo mi, engkatona makan jalan kote, te kota. Alhamdulillah, hebatnya itu kalau kita berdoa Bu, subhanallah. Bu, ketika kita masuk di masjid, di sini tempatnya kita berdoa. Apalagi pada hari Jumat, subhanallah, barakah ya tuh. Apa barakahnya? Dilipat gandakan pahalanya. Baca salawat diberikan pahala luar biasa. Beristighfar diampuni segala dosa-dosanya. Maka ketika masuk di masjid beristighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah hataya. Semuanya. Astaghfirullah Firullah minal. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, pure mas sempajana baca rawe katelu dendre astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. We katelu makuling, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan niat dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang. Nak dan pengimanan ni pung Allah Ta'ala kuritu. Amin ya rabbal. Makanya masuk di masjid istighfar. Engkau tamat di masjid carita mikiri kanan, agana carita bunga janda bolo. Deto kaga mapokoro di papolo deto kaga di papolo mapokoro. Wei gamakada. Saatnya kita berbenah. Jadikan Isra Mi'raj sebagai Isra Mi'raj mabarakah. Di palalan Nabi dari Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi. Engka naita Nabi engka tomatoa. Pak, ada dilihat oleh Nabi orang tua di paresa hajinna maberuru, di paresa sedekana liwai gana, di paresa bere jamaah rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ada orang memanggil di belakang. Berkata nih orang malaikat, tahan dulu itu bapak, ada mau kutanyakan. Ternyata balik itu bapak, anaknya memanggil di belakang. Berkata nih anak malaikat, ini ku tahu, wiseng, ya bapakku rajin mas sempajang. Tapi alina tommi lau mas sempajang, saya tidak pernah diajar untuk sholat. Aro? Dia rajin mengaji malaikat, tapi saya tidak pernah diajar untuk mengaji. Karena tidak pernah kena didik dengan agama, tidak pernah kena suruh untuk bersempajang. Maka saya lupa di hadapan Allah. Karena lupa ke malaikat, neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan orang tua aku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Bu, Pak, hikmah yang kedua ingin saya sampaikan, didik anak tak dengan baik. Saya berani katakan, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati, tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar mengaji dan pintar sholat. Kenapa? Modal bagi orang tuanya. Betul? Kenapa? Ketika pada hari itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, anak laku mengaji, ternyata dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajal orang tua, kita ditanya, tiba ajal kurang persiapan, ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab, man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah, dia baca surah Al-Fatihah. Makutane malaikat mungkar, nakir, siapa tuh mengaji di dia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi le mungkar, kalau begitu pale berhenti penyiksaan gara-gara anaknya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kau dihafal Al-Quran 30 juz? Hai, subhanallah. Bu, paling utama mengajina dulu, mengajina na yolo si bawa sempajannya, kasih masuk di pesantren, mengaji dulu, kasih masuk pesantren anata, kasih masuk di Asadia, di Sengkang, di sini juga pesantren biru Al Junaid, di situ. Yang penting pesantren lebih dulu, modal bagi orang tuanya. Alhamdulillah. Kata Ahmad bin Hanbal,
seandainya kau minta sama Allah, seandainya apalah kau dikering Allah Ta'ala. Mesuni bahasa asliku, bahasa konjo. Seandainya kau minta sama Allah, seandainya kau melaku di Allah Ta'ala, satu di permintaanmu diterima oleh Allah. Kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, karuniakan aku ya Allah anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, hebatnya itu. Kemakutana Ustaz, ada anakku nakal sekali. Saya diajarkan sama guru tak doa papa kata jang ati. Mau diajarkan? Pokoknya mesu barakai di Papolo ini. Setiap pura kima sempayang mangaribi wanina juma itu mi ditiupkan ubun-ubunnya anak-anak tak kue ditiupkan agar bahasana di sini ubun-ubunnya serena ubun-ubun. Bahasa bulukum banyak ubun-ubunnya bubunna. Kalau di sini sama tanya serena Allah wajo serek seding. Ditiupkan ubun-ubunnya itu setiap pura kima sempayang mangaribi wanina juma. Kemudian sebagai mengaribi panggil mi anak sini, cucu nih sini, anak cucu sama. Sebelum dibaca itu doa, itu dibacakan doa. Sebelum baca dulu surah Al-Fatihah. Kodetis senyal Fatihah, Alhamdulillah. Sampai waladolin amin. Roh dibaca roh. Setelah dibaca itu baca lagi salawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketelu sudah paham? Jadi apa tadi baca Al-Fatihah, yang kedua baca salawat. Ini ditiupkan ubun-ubunnya anak tak ketika berumur 0 bulan sampai 12 tahun. Ya koma kumis ki aja nah. Hai, angatai di manina sepung. Tanya bapak anak. Bu, baca surah Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah baca salawat. Setelah baca salawat baca mi doanya. Apa doanya? Allahumma nawwar kalba auladi kama nawwarta samawati wal arda binuri syamsi. Puang kita jangan ngaatinna anakku para toha mutajanna langi enania tanah binuri syamsi para toha tajanna mata soy. Napa barakai pung Allah Ta'ala. Sudah dihafal? Mau dituliskan? 2 nih kopi. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dilihat oleh Nabi. Tidak bisa dijelaskan satu persatu. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa, dari Mustawa menuju ke Sabaha, dari Sabaha terdengar suara. Apa suara itu? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah jawab inabitta assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar. Itulah yang dibaca ketika kita tahiyat. Percakapan Allah bersama dengan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan oleh Muhammad degagalai sempajang. Bu, Pak, sesibuk apapun kita di luar sana, jangan tinggalkan sholat. Sehebat apapun kita di luar sana, jangan tinggalkan sholat. Sejago apapun kita di luar sana, jangan musalai sempajangi. Kapan mu tinggalkan sholat, maka dia gagal barakatna jama-jamamu. Apa alasan tidak mau sholat? Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, salat pakai syarat. Tidak bisa salat pakai syarat, ingat di hadapan Allah. Tidak bisa ingat di hadapan Allah, bungkus bawa ke kuburan. Silakan itu. Betul? Ustaz, elah nama sepanjang Ustaz, tapi majamu pasti paku pesan nih. Namanya manusia pasti pernah dosa. Ustaz, mau sholat tapi biasa mau pak boto pesan nih. Yang penting sempajak
ko. Kenapa? Sedikit demi sedikit terkikis hidung, sedikit demi sedikit terkikis judi, berakan dari segi sempadan, pacampu doro halal haram, igi palu-palu. Ini moto. Artinya apa, Pak? Dengan istighfar, dengan salatmu, Allah akan jauhkan kamu dari segala maksiat. Mudah-mudahan insyaallah napak barakah maningi pung Allah Ta'ala jama-jamatta. Mudah-mudahan insyaallah dengan sepajatta nawala pung Allah Ta'ala nasabat suruga rilana suruga pamasina pung Allah Ta'ala.